Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa, amma ba'd. Anak-anak yang cerdas, bertemu lagi dengan saya. Kali ini Bapak akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Terkhusus pada bab ini, Bapak akan menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Namun sebelum Bapak bahas lebih lanjut tentang Al-Quran dan hadis, terlebih dahulu Bapak ingin mengajak kalian untuk bertafakur. Kalian tentunya sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya atau utusannya. Mereka bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Baik, lalu selanjutnya, apa itu Al-Quran? Nah, Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, yang diambil dari kata qoro'a yang berarti membaca. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu kemudian, apa itu hadis? Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, khobar, dan asar. Namun keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Nah, ini perbedaannya. Ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Yang pertama ada sunnah. Sunnah itu adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber pada Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Nah, kemudian yang ketiga ada khobar. Khobar ini sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Yang terakhir, atsar. Atsar ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Nabi atau tabi'in. Nah, bagaimana? Sudah bisa mulai membedakan mana sunnah, mana hadis, mana khobar, atau mana atsar. Nah, selanjutnya, apa fungsinya hadis?
Nah, di sini dijelaskan. Secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Itu sebagai berikut. Pertama, bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir disebut juga dengan bayan at-ta'qid dan bayan al-isbat. Bayan at-taqrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Jadi bayan at-taqrir ini memperkuat atau memperkokoh penjelasan yang sudah ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi hadis yang kedua terhadap Al-Quran adalah bayan at-tafsir. Nah, bayan at-tafsir ini adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Seperti pada ayat-ayat mujmal atau umum, global, mutlak tidak mempunyai batasan, dan am atau umum, sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis atau penghususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Jadi fungsi bayan at-tafsir ini adalah menjelaskan ayat-ayat yang memerlukan perincian atau yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah bayan at-tasyri'. Bayan at-tasyri' ini adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya seperti zakat fitrah. Selanjutnya, bayan an-nasakh. Nah, secara bahasa berarti membatalkan, menghilangkan, memindahkan, dan mengubah. Membatalkan ketentuan terdahulu demi ketentuan baru yang lebih maslahat. Ini fungsi bayan an-nasakh. Jadi menggugurkan ketentuan yang lama demi ketentuan yang baru. Selain definisi ini, kalian juga bisa mencari informasi tambahan ya, mengenai definisi Al-Quran menurut ulama dan juga contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi ini hanya materi pemantik yang mudah-mudahan memacu kalian untuk belajar lebih banyak lagi tentang Al-Quran dan hadis. Nanti silahkan kalian cari informasi bersama kelompok dan presentasikan di hadapan kelas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga materi yang Bapak sampaikan melalui video yang singkat ini menjadi motivasi kalian untuk senantiasa belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari penyampaian Bapak. Bapak tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.